Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Bu Ririn harap kalian sehat-sehat semua. Kita ketemu lagi ya di pelajaran selanjutnya. Kita melanjutkan materi kemarin ya. Berarti hari ini kita akan melajari tema 8, subtema 2. Oke, sudah disiapkan buku temanya? Iya, dikeluarkan buku temanya ya. Bu Ririn tunggu. Tada, ini dia buku Bu Ririn. Buku kalian sudah siap semua juga bukan? Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita baca bersama-sama ya. Subtema 2. Aku anak mandiri. Lambang gerakan pramuka berupa apa anak-anak kemarin sudah Bu Ririn sampaikan? Iya, tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Buah, batang, juga daun dan akar semua bermanfaat. Anggota pramuka harus bisa bermanfaat bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Ayo, siapa yang sudah mandiri kelas 3? Ayo angkat tangan. Saya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Buah kelapa dapat dimanfaatkan dalam kegiatan menari dan berolahraga. Mari mengenal lebih lanjut pramuka dan lambangnya. Selain itu, kita juga akan berlatih untuk mandiri melalui kegiatan pramuka. Aku anak mandiri. Ya, kalian baca yang nyaring ya, ikutin Bu Ririn dengan intonasi pada saat membaca. Ya, oke, kita ikutin Bu Ririn, kalian juga membaca yang keras di rumah. Aku adalah pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja sama secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri, perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Nah, sekarang anak-anak silakan mengerjakan soal latihannya. Ayo berlatih. Apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Ya, kalau menjawab, sesuaikan jawabannya dengan bacaan di atas. Jadi yang sudah kita baca dengan nyaring tadi ya, di situ ada semua jawabannya. Jadi anak-anak tidak perlu mencari jawaban di tempat lain. Jadi sesuai dengan bacaan. Kemudian yang kedua, apa saja kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri? Nah, nanti kalian sebutkan. Nomor 3, apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Oke, nah setelah itu yang di bawah kalian coba melaksanakan kegiatan seperti yang ada di dalam tabel. Setelah itu kalian beri tanda centang pada kolom yang tepat. Kalau kalian bisa mengerjakannya sendiri tanpa bantuan ayah bunda, kalian beri centang pada jawaban iya. Kalau tidak, kalian beri centang pada jawaban tidak.
Oke, yang pertama memakai baju. Silahkan kalian coba memakai baju sendiri. Kemudian yang nomor 2 memakai kaos kaki. Yang ketiga memakai sepatu. Yang keempat mengikat tali sepatu. Yang kelima mengenakan ikat pinggang. Ya, silahkan dicoba ya anak-anak. Siapa yang sudah bisa melaksanakan sendiri? Yeay, luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anakku semuanya. Masih ada nomor 6 dan 7 ya anak-anak. Menyiapkan peralatan sekolah. Ya, siapa yang biasanya menyiapkan peralatan sekolah sendiri atau disiapkan ayah bunda? Ayo jujur ya jawabnya. Kemudian yang nomor 7 merapikan kamar. Kalau sudah, nanti kalian menjawab pertanyaan berikutnya dengan diskusi bersama ayah atau bunda, bisa juga dengan saudara. Ya, kalian tulis di sana, tuliskan dan sampaikan hasil diskusi. Apa saja persamaan seragam sekolah dengan seragam pramuka? Apa saja perbedaan seragam sekolah dengan seragam pramuka? Wah, mana seragamnya? Ayo dikeluarkan. Wah, liburnya kelamaan, jangan sampai seragamnya hilang semua. Ayo dikeluarkan seragam sekolahmu dan seragam pramukamu, lalu kalian amati apa persamaan dan perbedaannya. Nah, kita lihat di halaman selanjutnya, halaman 58. Ini ada seragam pramukanya Udin dan Siti. Wah, keren ya, sama dengan seragam kita ya. Udin dan Siti ini kelas 3, berarti pastinya sama dengan kalian. Udin dan Siti tingkatan pramukanya pramuka siaga. Coba kita lihat di sini, ya. Apa saja yang dimiliki oleh Udin dan Siti? Yang pertama ini ya, tanda pandu dunia. Ya, kemudian ada tanda tutup kepala. Untuk putri, tanda tutup kepala berbentuk lingkaran ya, sedangkan putra berbentuk persegi. Kemudian ada di sini nama ya, ini nama. Di sini namanya Siti dan ini Udin. Kemudian ada tanda lokasi atau pita daerah. Di bawahnya ada pita nomor, kemudian ada badge daerah dan tanda jabatan. Oke, di sebelah lanjutnya ini tanda pelantikan yang tanda tunas kelapa itu ya. Kemudian di bawahnya tanda barung. Tanda barung ini warnanya disesuaikan dengan barung masing-masing. Kebetulan Siti anggotanya barung merah. Kemudian yang di bawah ada tanda kecakapan umum. Selanjutnya tanda kecakapan khusus. Seragam yang dikenakan Udin dan Siti merupakan seragam pramuka siaga. Coba tugas kalian memperhatikan persamaan dan perbedaan antara seragam Siti dan seragam Udin. Sebelum lanjut, Bu Ririn mau mengingatkan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengamati baju pramuka. Apa kalian sudah membandingkan dengan baju pramuka kalian? Oke, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, Bu Ririn mau memberikan beberapa istilah yang ada di pramuka, mau mengingatkan kembali kepada anak-anak semua. Di dalam pramuka ada yang disebut syarat kecakapan umum atau SKU. Pramuka siaga adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Dalam pramuka siaga ada 3 tingkat TKO, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Tanda kecakapan umum pramuka siaga dapat dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. TKU untuk siaga berbentuk sebuah janur yang disebut mancung, yaitu bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Hal ini diambil dari kebiasaan para pahlawan dulu untuk menandakan pangkat seseorang. Kemudian ada juga syarat kecakapan khusus. SKK atau syarat kecakapan khusus adalah syarat yang harus atau wajib dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus.
Tanda kecakapan khusus atau TKK dalam pramuka adalah tanda yang diberikan kepada anggota pramuka atau peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas skill atau kemampuan seorang anggota pramuka dalam suatu bidang SKK setiap pramuka itu berbeda-beda tergantung dari skill atau kemampuannya. Ada 10 TKK yang wajib kalian ketahui ya. Oke, yang pertama adalah SKK P3K. Yang kedua, SKK pengatur rumah. Yang ketiga, SKK pengamat. Yang keempat, SKK juru masak. Yang kelima, SKK berkemah. Yang keenam, SKK penabung. Yang ketujuh, SKK penjahit. Yang kedelapan, SKK juru kebun. Yang kesembilan, SKK pengamanan kampung. Dan yang ke-10, SKK gerak jalan. Oke, kalian hafalkan ya lambang-lambang dan nama-nama dari 10 TKK wajib ini. Nah, anak-anakku, tadi kita semua sudah memperhatikan ya tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus serta berbagai atribut yang ada di baju pramuka. Sekarang kalian perhatikan bentuk tanda pramuka tersebut. Bentuk tanda pramuka merupakan bentuk bangun datar. Ada yang berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Selanjutnya kalian kerjakan pada tabel di bawahnya. Kalian isi ya tanda pramuka apa yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Adakah bentuk tanda seragam pramuka yang tidak kamu kenal? Ya, silakan kamu isi apa yang belum kalian ketahui. Anak-anakku, pohon kelapa dipilih menjadi lambang pramuka karena banyak sekali manfaatnya. Nanti di pertemuan berikutnya akan Bu Ririn jelaskan mengenai manfaat dari semua yang ada di pohon kelapa. Anggota pramuka juga harus bermanfaat untuk orang lain. Salah satu bagian kelapa yang dimanfaatkan yaitu tempurungnya kelapa. Tempurung kelapa digunakan untuk membuat kerajinan tempurung kelapa, dapat dijadikan hiasan, alat permainan, juga alat menari. Nah, seperti ini ya, tempurung kelapanya ini dibuat permainan, bisa juga asbak ya, atau tempat permen. Nah, bisa juga tempat kue ya. Lah, ini kemudian ada tarian yang memakai tempurung kelapa dan permainan tradisional. Nah, kalian coba ya di rumah, kalian membuat keterampilan yang berbahan tempurung kelapa. Kalau kalian susah menemukan tempurung kelapa, kalian bisa membuat apa saja keterampilan yang berbahan dasar dari kelapa. Nah, kita sudah sampai di pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 2. Ayo membaca. Membaca yang nyaring lagi ya. Kalian ikutin Bu Ririn membaca nyaring pembelajaran berikut ini. Mandiri dalam mengambil keputusan. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalkan, mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju. Nama kelompok telah ditetapkan. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Ayo, sila keberapa masih ingat? Iya, betul sekali. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi gimana? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, tepuk tangan buat anak-anak kelas 3 yang the best ya, anak soleh-solehah semuanya. Kemudian apa simbol dari sila keempat? Iya, seperti yang ada di bawah itu, kepala banteng. Nah, ini ada contoh dari pelaksanaan sila keempat Pancasila. Coba kalian lihat. Wah, yang pertama ini sepertinya sedang melaksanakan pemilihan ya. Pemilihan kepala desa atau pemilihan lurah ya, seperti itu. Kemudian ini sedang apa kira-kira anak-anak? Iya, di kelas. Dia sedang melakukan pemilihan ketua kelas atau pengurus kelas ya. Nah, yang ketiga ini musyawarah dalam pertandingan olahraga atau permainan olahraga. Yang keempat ini sepertinya sedang apa anak-anak? Bermusyawarah, belajar kelompok. Luar biasa sekali. Kalian tentu sering ya bermusyawarah di rumah maupun di sekolah dan dengan teman-teman. Nah, selanjutnya anak-anakku, kalian berlatih mengerjakan yang ada di halaman 66 ya. Dikerjakan, kalian boleh bertanya kepada ayah bunda atau kakak kalian. Anak-anak, kita lanjut menuju ke halaman 71. Ayo membaca ya, pembelajaran 3. Kalian baca dengan nyaring ya. Yuk bersama-sama beriring. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga sudah membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Ya, ini seperti yang Bu Ririn terangkan tadi ya. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda WOSM atau tanda pramuka sedunia. Nah, ini ada gambar tanda kecakapan khusus. Ayo coba disebutkan lagi tanda kecakapan khusus yang seperti Bu Ririn ajarkan tadi. Masih ingat kan? Oke. Kemudian kalian kerjakan latihannya yang di bawahnya. Nah, kemudian ayo berlatih. Masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Nah, kalian sebutkan sifat-sifat dari bangun datar berikut ini ya. Nah, kemudian kita akan memahami mengenai sifat dari bangun datar persegi. Ya, sebelumnya kita akan coba mengukur dari sisi persegi ini. Ya, kalian ketahui sisi persegi ada berapa anak-anak? Iya, betul sekali, ada 4. Kita buktikan, kita ambil sebuah tali, kemudian kalian siapkan tali mengukur dari sisi-sisi persegi. Sudah siap talinya? Yuk, kalian ukur. Pertama dari sisi AB menggunakan tali. Ya, manakah sisi AB? Ya, ini kita ukur. Nah, setelah kalian dapat, kalian potong sisi AB lalu ditempelkan di sini. Ya, di dalam tabel. Kemudian yang kedua sisi BC. Kalian tempel lagi menggunakan tali ya. Kemudian kalian potong lalu ditempelkan di tabel di bawahnya ini. Kemudian yang ketiga kita mengukur sisi CD. Kalian ambil lagi talinya, kemudian kalian tempelkan di sisi CD, lalu kalian gunting dan ditempelkan ke dalam tabel. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, sisi DA. Kalian ukur pakai tali, lalu kalian tempel ke dalam tabel. Setelah itu kalian amati potongan tali tersebut.
Nah, apa yang kalian temukan? Ya, kemudian kalian jawab bahwa panjang sisi AB titik-titik dibanding sisi BC, kemudian BC titik-titik CD dan sisi DA. Kemudian yang selanjutnya kalian menggunakan potongan kertas untuk mengukur semua sudut dari bangun datar persegi di atas tersebut. Oke, sudah siap kertasnya anak-anak? Oke, kita ukur dulu besar sudut A menggunakan kertas. Nah, ini sudut A. Kita ukur menggunakan kertas. Nah, kalau sudah, kalian gunakan kertas yang lain lagi ya untuk mengukur besar sudut B. Kemudian besar sudut C dan terakhir besar sudut D. Lalu kalian isikan ke dalam jawaban perintah yang ada di bawahnya. Oke. Nah, kalian kerjakan juga yang persegi kedua seperti yang contoh tadi, persegi 3, dan pertanyaan yang di bawahnya kalian selesaikan. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran kita hari ini? Wah, Bu Ririn harapkan kalian tetap belajar dengan hati yang senang dan bahagia. Ya, demikian tadi pelajaran kita tema 8, subtema 2. Ya, pembelajaran 1 dan 3. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.